Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Frankie W. Prasetyo. Beliau adalah Head of Equity Trading dari MNC Sekuritas Medan. Ya, selamat pagi Mas Frankie. Selamat pagi Pak Pras. Wow, luar biasa sekali. Semangat nih, di tengah pelemahan indeks begitu nampaknya Anda akan men-share ini, membagikan beberapa tips ya, menyikapi perdagangan IHSG yang sedang mengalami tekanan. Bagaimana kalau kita review terlebih dahulu ini pergerakan market pada closing market pekan lalu, beberapa indeks di kawasan global, Wall Street, Eropa ini cenderung mix begitu. Anda melihat akankah ini juga akan mempengaruhi pergerakan IHSG yang sedang tertekan? Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat yang pergerakan perusahaan Amerika, Eropa, Asia itu semua sebenarnya mix ya, ada sebagian yang atas, ada sebagian yang bawah. Ini diperlebar oleh adanya pandemi. Jadi yang tingkat countries dengan tingkat vaksinasi yang baik biasanya makin tinggi, sedangkan tingkat vaksinasi yang lebih rendah biasanya ya akan stagnan atau akan bahkan menurun gitu. Nah kalau di Amerika kita lihat sendiri dari US inflation, jadi terjadi kekhawatiran US inflation itu naiknya lebih besar perkiraan 0,5%. Sedangkan di Maret itu cuma 2,6%. Dan ini ya, ini kenaikan plus itu disebabkan oleh pent-up demand ya. Karena ketika pandemi banyak yang mau belanja tapi nggak masuk berani. Jadi sekarang udah vaksinasi, ekonomi dari rekening mereka pada belanja gitu ya. Kemudian ada stimulus dan infrastruktur proyek yang besar dari Presiden Joe Biden pemerintahannya. Jadi ditakutkan oleh pasar itu bisa menyebabkan akan terjadinya inflasi yang tinggi dan tidak terkendali. Dan salah satu tools bagi central bank untuk mengendalikan inflasi ya pengetatan atau tightening atau tapering yang kita lihat di tahun 2013. Ya kira-kira seperti itu kalau di pasar Amerika. Itu dia, justru terjadi kekhawatiran dengan adanya peningkatan inflasi di Amerika Serikat. Sementara di dalam negeri berharap bahwa laju inflasi juga akan semakin membaik begitu dengan adanya indikasi sebenarnya itu ada aktivitas pertumbuhan begitu, ada aktivitas ekonomi di masyarakat. Anda melihat sejauh mana juga ini indeks harga saham gabungan akan meresponnya. Sementara data-data di dalam negeri kan sebenarnya bisa dikatakan tidak ada yang mengecewakan. Sebenarnya data di dalam negeri tidak mengecewakan, bahkan bagus. Boleh dikatakan data kita bagus sekali. Ekspor naik, import naik, dan vaksinasi kita sebenarnya sudah berjalan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari dalam negeri GDP growth kita katanya 4,1% sampai 5,1%. Oke. Bagus. Tetapi perlu kita ingat, perlu investor ingat, kalau yang mendrive harga naik atau turun itu adalah investor. Baik. Itu adalah dana ya, fund flow. Nah, dengan fund flow sekarang itu lebih banyak adanya ke risk off, emas. Tahun belakang ini kita lihat ini ya, harga Bitcoin turun, harga saham-saham pada turun, tetapi harga emas dari 1.600-an naik ke hampir 1.900, naik 15%. Artinya sentimen pasar itu lagi on the defensive side. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, apakah lebih menyasar lebih ke safe haven begitu akhirnya untuk pelaku pasar? Betul. Okay. Jadi untuk sementara ini lebih ke safe haven. Baik, saya akan sampaikan dulu informasi menarik ini terkait dengan bagaimana sih kondisi dari indeks harga saham gabungan, Mas Frankie dan pemirsa. Kita tahu bahwa tren dari indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir ini memang masih mengalami tekanan. Ya, meski data ekonomi secara fundamental menunjukkan adanya perbaikan. Bahkan ini saat penutupan pekan lalu, indeks sempat menyentuh juga level terendah dalam 3 bulan terakhir di level sekitar 5.773,12. Laju indeks harga saham gabungan atau IHSG seakan tertahan di level 5.700-an dalam sepekan terakhir setelah meninggalkan beberapa level psikologis 6.000, 5.900, dan 5.800. Bahkan pada sesi kedua perdagangan pekan lalu, indeks sempat mencatatkan level terendah dalam 3 bulan terakhir. Bahkan pada sesi kedua perdagangan pekan lalu, indeks sempat mencatatkan level terendah dalam 3 bulan di 5.742,04, meski masih ditutup di level 5.773,12 atau turun 0,42%. Dalam sepekan kemarin, tarik-menarik antara aksi jual dan aksi beli investor domestik berlangsung cukup ketat. Aksi beli investor domestik tercatat sebesar 38,7 triliun rupiah, sementara aksi jual investor domestik 38,2 triliun rupiah. Padahal di sisi lain, sejumlah data-data ekonomi makro justru menunjukkan perbaikan ekonomi nasional.
seperti pertumbuhan ekonomi di kuartal yang mulai membaik meski masih tumbuh negatif 0,74%. Neraca perdagangan April 2021 surplus 2,19 miliar dolar Amerika atau setara 31,4 triliun rupiah dan tertinggi sepanjang tahun 2021. Tingkat inflasi juga menunjukkan adanya geliat aktivitas ekonomi nasional di bulan April 0,13%. Dan data PMI manufaktur April juga naik di level 54,6. Lantas, kemanakah arah pergerakan IHSG dan langkah apa yang harus dilakukan oleh investor maupun trader pasar modal? Simak pembahasannya sesaat lagi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Frankie Prasetyo. Ya, Mas Frankie, tadi sudah disampaikan begitu, memang pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan 1 bulan terakhir begitu trennya terus turun begitu. Tapi kalau menurut analisis Anda, sebenarnya apa yang tengah terjadi dan kemana arah pergerakan dari indeks sendiri ke depannya? Jadi kalau kita lihat sekarang ini ya, indeks itu very mixed. Dan banyak orang yang bilang sell on me and go away. Oke. Karena udah bulan Mei. Indeks kita juga turunnya sebenarnya tadi 3,6%. Iya. Sebenarnya tidak buru-buru amat. Tetapi yang menjadikan kelihatan kesannya buruk adalah ini di-drive oleh blue chip. Oke. Di mana blue chip seperti gudang garam turunnya 20%, Unilever turun 25%. Bank juga pada turun gitu. Jadi proxy ke market itu pada turun. Dan itu turunnya bisa double digit. Yes. Sedangkan yang naik itu adalah saham-saham yang lebih small cap. Betul. Small cap lapis 2, lapis 3 begitu ya Mas ya? Betul, lapis 3. Jadi kalau kita lihat dari data kami, kalau small cap dikeluarkan, contoh di Arto, ENPK dan lain-lain, sebagainya kalau dikeluarkan, itu pergerakan mereka menaikkan indeks senilai hampir 300 poin. Oke. Atau sekarang 5%. Jadi maka sebenarnya kalau nggak ada saham small, sebenarnya IHSG itu volumenya bisa jauh lebih dalam. Dan itulah yang dikatakan oleh investor. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, lantas berarti apa yang perlu dicermati bagi para investor, terutama ini mereka yang sudah memiliki portofolio di saham-saham blue chips begitu, di tengah pelemahannya yang cukup dalam, Anda katakan bahkan sampai ada yang double digit begitu. Apakah sebaiknya juga kita follow the market dalam artian merealisasikan juga keuntungan yang sudah dimiliki ataupun membuang portofolio kita yang nyangkut begitu? Kalau kita lihat dari data yang ada ya, ada teori sell on me and go away. Setelah kita amati, malah selama 4 tahun 5 tahun ini di awal Januari, Februari, Maret, April sampai Mei, kalau banyak merah biasanya dari Juni ke atas itu banyak hijaunya. Malah saat ini menurut saya adalah saat yang baik bagi investor untuk start buying blue chip company. Baik. Nah, seperti itu. Oke, berarti kalaupun dengan kondisi pelemahan saat ini Anda melihat justru peluang kita sudah mulai bisa cicil beli begitu untuk investasi di saham-saham big caps-nya terutama begitu, Mas? Betul. Apa yang bisa kita sasar kalau begitu dari sisi sektoral di tengah pandemi, kemudian harapan dari pergerakan ekonomi di kuartal kedua tahun ini? Menurut saya sektor-sektor consumer, contohnya gudang garam, emiten gudang garam, sektor-sektor komoditas, harga komoditas secara year to date mengalami kenaikan yang tinggi. Harga CPO naik, coal naik, nikel naik, timah naik. Oke. Dan secara year on year, CPO juga naiknya bahkan sudah 60%. Nah, jadi kita melihat sebenarnya komoditas, sektor consumer, sektor perbankan itu bisa menjadi pilihan bagi para investor. Oke, berarti ada consumer, kemudian perbankan yang bisa kita lirik begitu ya untuk investasi jangka menengah panjang. Mengingat pelemahan yang sudah terjadi beberapa waktu lalu dan cukup dalam. Kalau kita lihat satu persatu, mungkin Anda lebih menyarankan saham-saham dari BUMN kah kalau bicara mengenai perbankan yang big caps-nya atau BBCA juga masih di nomor 1? Sebenarnya kedua-duanya bagus ya, karena bagi kami bank is the proxy of market. Oke. Jadi ketika bank ini vaccination out, sekarang kan banyak investor yang khawatir apakah Indonesia bisa terjadi lonjakan pas COVID, apalagi liburan panjang. Iya. Dan kita akan melihat dalam 2 minggu ke depan apakah itu akan terjadi atau tidak. Semoga tidak. Betul. Nah, kalau
itu tidak terjadi atau lonjakan biasanya akan terjadi ya. Karena liburan ya biasanya, tetapi dengan adanya vaksinasi, semoga efek yang ditimbulkan itu tidak seburuk yang kita diperkirakan. Ya. Nah, kalau ternyata lonjakan yang tidak seburuk yang diperkirakan, maka emiten-emiten perbankan menurut saya saat ini sudah murah sekali. Kalau mau dibandingkan tentunya emiten perbankan BUMN itu lebih murah dibandingkan dengan BCA. Jadi ya menurut saya untuk investor ya kalau mau cari emiten yang lebih murah, mungkin BRI, Mandiri, BNI bisa menjadi pilihan. Baik, berarti ada Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI ya bisa menjadi pilihan dengan kondisi market seperti ini. Pada saat opening market begitu nanti kita bisa langsung riding saja untuk kita mengambil posisi beli, tapi secara bertahap saja begitu. Mungkin bagus secara bertahap. Karena pada saat ini meskipun valuasi bagus, tapi kalau sentimennya belum ada, sentimennya masih minim seperti yang kita lihat, seperti kita rasakan sekarang ya. Transaksi dari 20 triliun per hari sekarang kira-kira 7-8 triliun per hari. Jadi sentimennya belum banyak. Jadi kalau sentimennya belum ada, harga saham juga belum pakai kemana-mana. Itu dia. Jadi karena kalau misalnya ya karena kan asing juga lagi rajin-rajinnya ini melepas kepemilikan di perbankan big caps begitu, Mas Franky. Benar. Karena asing itu sekarang lagi on the risk of mode. Jadi mereka lagi defensif. Maka uang dana mereka itu lebih banyak mengalirnya ke emas. Dan itu bisa kita lihat dari data emas dari 1.600 turun ke hampir 1.900. Iya. Oke, berarti safe haven ya kali ini yang menjadi pilihan untuk investor asing khususnya begitu. Karena kita lihat juga memang dominasi dari investor lokal ataupun domestik juga semakin banyak begitu dan semakin besar. Betul. Baik. Bahkan boleh dikatakan masalah sekarang. Oke.